Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurjelita Harahap, NPM 2014011118 dari Prodi PGSD kelas 2C. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar esensial IPS. Pengertian konsep. Konsep adalah suatu abstraksi mengenai suatu kelompok benda atau stimulasi yang mempunyai persamaan karakteristik. Hasil dari abstraksi tersebut kita beri nama konsep. Dengan demikian, nama itu yang membedakan antara satu konsep dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas, sebaiknya kita mempergunakan contoh-contoh. Misalnya, ambil saja sebuah contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya buku. B. Konsep-konsep esensial IPS. Dengan mengacu kepada konsep-konsep dasar IPS, atau dengan kata lain, dengan menggunakan pendekatan konsep ini, maka beberapa manfaat akan kita peroleh, yaitu 1. Dalam mengajar, berbagai topik atau pokok atau subjek pokok bahasan yang tertulis dalam GBPP. Guru dapat mengarahkan berbagai kegiatan belajar yang direncanakan agar tertuju kepada pemahaman konsep-konsep dasar IPS. 2. Dalam belajar, anak dapat mengaitkan berbagai fakta, gagasan dan peristiwa lepas topik-topik yang dipelajari sehingga mereka lebih mudah menarik kesimpulan atau membuat generalisasi IPS. 3. Dengan memahami konsep-konsep dasar IPS, anak akan memahami pengalaman dan informasi baru yang diterima secara lebih baik. Apa saja patokan atau kriteria dalam memilih konsep dasar IPS? Konsep-konsep dasar yang dipilih harus 1. Relevan atau sesuai dengan anak. 2. Membantu menjelaskan tentang kegiatan atau aktivitas manusia, tingkah laku manusia, dan pengalaman hidup bermasyarakat. 3. Membantu anak agar memahami dan beragam sumber belajar. 4. Didukung oleh kenyataan atau evidensi dan beragam sumber belajar. 5. Dapat diterapkan secara menerus dalam bidang studi IPS dan diterapkan pula dalam bidang-bidang studi lainnya. Konsep dasar yaitu 1. Interaksi kerjasama. Manusia memiliki naluri untuk berinteraksi, berhubungan atau bergaul dengan sesamanya akan dilahirkan sampai sepanjang hidupnya. Interaksi ini semakin bertambah sejalan dengan meluasnya pergaulan seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antar individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok lainnya. Interaksi didasarkan pada kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya karena manusia ingin mendapatkan kepuasan dan dikontrol dan ingin mendapatkan kasih sayang. Manusia dalam kelompok sering bersepakat untuk bekerja sama, melakukan memenuhi kebutuhan, menuntut kompromi atas keinginan pribadi demi kepentingan kelompok. Berkaitan dengan pembagian kerja di dalam kelompok, sering pekerjaan tak dapat dikerjakan seseorang kecuali dikerjakan secara bergotong royong. 2. Saling ketergantungan atau interdependensi. Manusia saling bergantungan dalam beragam cara, mulai dari pemeliharaan atau perawatan dan dukungan perasaan sampai pada pertukaran barang dan jasa. Manusia tidak dapat hidup sendirian secara layak. 3. Kesinambungan dan perubahan atau
continued and change. Berbagai adat istiadat atau tradisi dalam masyarakat diwariskan dan dari generasi ke generasi berikutnya. Meskipun ada perubahan inti adat, tradisi diteruskan secara berkesinambungan. Kesinambungan terjadi karena lembaga perkawinan menyebabkan manusia dilahirkan kemudian melahirkan. Kesinambungan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Individu kelompok dalam masyarakat berubah kecil atau besar. Kelompok dan masyarakat pun berubah dalam perjalanan waktu. Perubahan sosial dapat terjadi karena politik, ekonomi atau teknologi, dan skala perubahan itu pun berbeda-beda. 4. Keragaman, kesamaan, perbedaan. Semakin besar suatu masyarakat, semakin berkeanekaragaman masyarakat itu, seperti dalam jenis kelamin atau pria dan wanita, suku, bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, pendidikan, kekayaan, atau ada beragam. Masyarakat pun berubah dalam perjalanan waktu. Perubahan sosial dapat terjadi karena politik, ekonomi, atau teknologi, dan skala perubahan itu pun berbeda-beda. 5. Konflik atau konsensus. Dalam kehidupan kelompok sering terjadi persaingan dan konflik karena terbatasnya sumber-sumber daya, benturan tujuan, nilai, dan kepentingan. Konflik dapat terjadi antar individu dan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Konflik dan dapat berwujud pertengkaran antara anak-anak sampai pada skala yang sangat luas, yaitu Perang Dunia. Berbagai cara membatasi dan mengatasi konflik serta menghindarinya, antara lain melalui sistem pengendalian sosial seperti pemberian nasihat, ajakan dan masyarakat, penegakan hukum, dan peningkatan pendidikan. 6. Evolusi, adaptasi atau penilaian. Revolusi berarti perubahan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Maka evolusi adalah perubahan yang sangat lambat dalam jangka waktu yang sangat lama. Ingat teori evolusi Darwin. Ada masyarakat dan kebudayaannya berubah sangat lambat dalam waktu yang sangat lama, sehingga sering orang tak menyadari perubahan itu. Peralihan suatu masyarakat berburu kemasyarakatan penangkap ikan, lalu masyarakat petani ladang, lalu masyarakat petani sawah, lalu menjadi masyarakat pedagang, berlangsung dalam waktu yang sangat lama. 7. Pola. Pola dapat diartikan sebagai suatu corak atau model atau bentuk yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Ada pola yang dimiliki masyarakat dalam menata alat makan di meja makan, dalam membuat jendela rumah, dalam membuat bentuk rumah. Ada suatu pola dalam mengatur barang jualan di toko atau di pasar swalayan, dalam mengatur kendaraan di tempat parkir. Ada pola kain tenun tradisional atau batik karena motif gambar yang sama terulang secara sama. Ada pula sikap yang ditiru dalam individu masyarakat. 8. Tempat atau lokasi. 8. Tempat atau lokasi. Tiap benda mati, makhluk hidup baik yang bergerak maupun yang tak bergerak membutuhkan tempat atau ruang. Tiap peristiwa dalam
tiap peristiwa alam dan peristiwa sosial, termasuk peristiwa sejarah, tidak hanya terjadi dalam waktu tetapi juga tempat atau ruang tertentu. Perebutan tempat atau ruang yang sama dapat menimbulkan benturan atau tabrakan dan akibatnya. Dalam perubahan bentuk atau deformasi, dua mobil yang sama-sama berebutan ruang yang sama menimbulkan berebutan ruang yang sama tabrakan, dan tabrakan mengakibatkan mobil hancur atau berubah bentuk. 9. Kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan atau power adalah kemampuan membuat orang-orang lain melakukan sesuai dengan yang dikehendakinya. Wewenang atau otoritas didasarkan pada rasa hormat dan kepatuhan yang diberikan kepada seseorang karena mereka memegang suatu jabatan resmi dan karena mereka diakui memiliki suatu kemampuan dan keunggulan pribadi dalam melakukan tugas. 10. Nilai kepercayaan. Nilai adalah sesuatu yang baik, karena itu ingin dimiliki, diraih, atau dicapai orang. Umumnya, nilai diakui berdasarkan pertimbangan hati nurani manusia dan karena itu bersifat universal. Disiplin adalah suatu nilai karena memiliki banyak kebaikan, banyak manfaat bagi perkembangan pribadi dan masyarakat. Cinta bangsa dan tanah air dan masyarakat. Setiap bangsa karena mengandung kebaikan bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Disiplin, cinta bangsa dan tanah air banyak orang setuju dilaksanakan dan tumbuh kembangkan dalam diri anak, dalam pendidikan, dan dalam kehidupan masyarakat. 11. Sebab akibat. Segala yang terjadi mempunyai sebabnya didasari atau tidak. Rangsangan atau stimulus menimbulkan tanggapan, responsi. Aksi menimbulkan reaksi. Keluarga yang dimiliki banyak anak, sebab mengakibatkan biaya memberikan makanan dan pendidikan anak bertambah besar. Akibat biaya besar yang tidak bisa dipikul atau akibat menjadi sebab. Gizi dan kebutuhan sekolah kurang terpenuhi, sebab menjadi akibat. Dan akibat selanjutnya, selama SMU, anak tersebut tak lulus ujian masuk PT Negeri. 12. Keadilan dan pemerataan. Keadilan adalah keadaan yang tercapai karena orang memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya. Seseorang guru berhak atas gajinya, dan kalau gajinya dipotong tanpa persetujuan guru itu, maka tindakan itu melanggar keadilan. Apalagi kalau gaji itu tidak diberikan sama sekali. Hak berhubungan dengan kewajiban guru yang telah melaksanakan kewajiban. Mengajar mempunyai hak mendapatkan gaji. Pegawai negeri yang telah melakukan kewajibannya berhak atas gaji, kenaikan pangkat, golongan, tabsen, dan mengakibatkan pengangguran atau penghapusan hak tersebut. Program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 12 Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan,
Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.